Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jabal Kahf ialah gunung yang paling misterius di bumi ini. Kahf adalah nama lain yang juga sering disebut sebagai penyebab gempa bumi. Bahkan ada yang mengatakan jika semua gempa yang terjadi di muka bumi disebabkan olehnya. Lalu siapakah Kahf? Menurut riwayat, ia adalah sebuah gunung misterius. Ia dikatakan begitu besar, bahkan jadi tiang penyangga langit, dan gempa sendiri terjadi karena ia menggerakkan urat-uratnya. Sebelum kita lanjut lebih jauh soal Kahf, jangan lupa subscribe, like, share agar channel ini tumbuh dan berkembang. Kahf, bapaknya para gunung di dunia. Everest adalah nama gunung yang bakal disebut langsung ketika membahas soal gunung terbesar. Tapi menurut riwayat, Kahf lah yang paling masif di muka bumi. Definisi besarnya tidak begitu jelas, namun ia memiliki ukuran yang tak pernah bisa dibayangkan oleh manusia. Tapi sebagai gambaran soal besarnya, gunung-gunung yang ada sekarang seolah hanya sebagai uratnya. Bisa dibayangkan jika uratnya saja sebesar itu, maka Kahf sendiri tentu sangat besar, bukan? Makanya tak heran gara-gara perumpamaan ini Kahf disebut sebagai bapaknya para gunung di muka bumi. Kemudian bagaimana untuk bentuknya sendiri? Hal ini juga tidak diketahui pasti. Apakah menjulang seperti gunung-gunung pada umumnya ataukah berbeda? Wallahu a'lam, hanya Allah lah yang tahu. Letak Kahf yang tidak pernah diketahui. Setelah tahu kalau letak Kahf begitu masif, pertanyaan selanjutnya adalah di mana letaknya? Dengan fisik yang begitu besar, tentu cukup mudah untuk menemukan gunung ini. Mungkin secara logis demikian, tapi faktanya, gunung ini juga misterius soal keberadaannya. Seolah ada sebuah tabir yang menutupi mata manusia dari gunung ini. Meskipun tidak diketahui secara pasti letak gunung ini, namun disebutkan ia mengelilingi dunia. Warna langit ternyata berasal dari Kahf. Siapa sangka disebutkan pula jika sebenarnya warna langit itu berasal dari gunung Kahf. Jadi meskipun tidak diketahui bentuk dan letaknya, disebutkan jika Kahf memiliki warna hijau kebiruan. Bahkan disebutkan pula ia terdiri dari batuan zamrud. Nah, karena bentuknya yang besar dan juga kerap dihubungkan sebagai penyangga langit, maka kemudian sang angkasa ini pun memantulkan warnanya sehingga jadilah langit berwarna biru seperti yang kita lihat sekarang. Dikisahkan saat Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Mi'raj, Nabi melihat gunung Kahf di mana melihat pemandangan yang sangat indah. Nabi pun terpesona melihat keindahan itu. Kemudian Nabi mengajak malaikat Jibril mengunjungi tempat yang menakjubkan tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, gunung Kahf diilustrasikan sebuah gunung yang tak tampak oleh mata manusia umumnya. Hanya orang-orang pilihan yang bisa melihatnya. Dikisahkan juga, Raja Zulkarnain pernah bertemu dengan gunung Kahf. Pertemuan itu membuat Zulkarnain ingin mengetahui banyak tentang rahasia Allah. "Siapa Anda?" tanya Zulkarnain. "Aku adalah Kahf," jawab Kahf. "Gunung apa yang ada di sekitarmu?" tanya Zulkarnain. "Adalah bukit, tidak ada kota di dalamnya selain perbukitan. Jika Allah hendak menguncangkan bukit itu, maka Allah memerintahkanku untuk menggoyangkan badanku. Seketika bukit juga ikut goncang, dan bumi juga ikut goncang," jawab Kahf. Kemudian Zulkarnain menanyakan hal lain tentang keagungan Allah. "Tuhan kita sangatlah agung. Di belakangku ada sebuah hamparan tanah yang sangat luas sejauh 500 tahun perjalanan. Namun 500 tahun perjalanan akan menemukan gunung salju. Jika gunung salju tidak ada, niscaya bara api neraka akan semakin panas," kata gunung Kahf. Peran gunung sendiri diagungkan dalam Al-Quran. Dia menciptakan langit tanpa tiang yang kamu melihatnya, dan dia meletakkan gunung-gunung di permukaan bumi supaya bumi itu tidak menggoyangkan kamu. Al-Quran Surat Luqman ayat 10. Demikianlah cerita singkat dari gunung Kahf. Selanjutnya hanyalah Allah yang tahu. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.